Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billati tatanazzalu malaikatu abshiru billati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini hari Jumat 2 Syawal 1442 Hijriah, Allah berkenan mengumpulkan kita semua menunaikan satu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah di hari yang mulia, di hari yang fitri. Semoga rangkaian salat Jumat kita Allah berkenan menerimanya sebagai bagian dari amal terbaik kita. Kita juga senantiasa menyampaikan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, khatib berwasiat, mari bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita melaksanakan satu momentum terindah dalam kehidupan beragama kita, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, yang sebelumnya kita sudah menunaikan ibadah saum kita di 1442 Hijriah, dan kita merasakan bersyukur kepada Allah bahwa di tengah pandemi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah memilih kita menjadi bagian orang-orang yang diberikan kesempatan Allah bisa menikmati, bisa melaksanakan ibadah saum 1442 dengan maksimal. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan memberikan asar, memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri kita pada 11 bulan yang akan datang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, bagaimana pengaruh dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu bisa tetap kita istiqomahkan, bisa tetap kita laksanakan dengan maksimal meskipun kita sudah berada di luar bulan Ramadan.
Orang-orang yang senantiasa menjaga diri dengan baik, istiqomah dalam melakukan sebuah kebaikan, meskipun kebaikan itu di bulan Ramadan begitu besar nilainya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan, dan Allah haramkan kita, jasad kita dari api neraka. Setelah masuk bulan Syawal, apa saja indikator yang bisa kita nilai? Kita bisa mensupervisi diri kita masing-masing, apakah kita menjadi alumni terbaik di Alma Mater Ramadan 1442 Hijriah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 indikator yang bisa kita nilai, yang bisa kita supervisi untuk diri kita masing-masing atas apa yang sudah kita lakukan di Ramadan kemarin. Yang pertama adalah puasa. Jadi Ramadan itu adalah intinya berpuasa. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kegiatan puasa kita di siang hari di luar bulan suci Ramadan? Kita semua paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di Al-Baqarah 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Ketika kita masuk di bulan Syawal sampai kemudian nanti kita mendekati masuk bulan Ramadan di 1443 Hijriah, maka saum atau puasa ini tidak serta-merta kita tinggalkan. Sekarang kita berada di bulan Syawal, maka sebaiknya kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu bernilai dengan puasa setara 1 tahun. Kemudian di hari-hari yang lain, saum atau puasa Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, kemudian juga puasa sunnah-sunnah yang lain, juga itu seyogyanya kita laksanakan sebagai sebuah indikator bahwa kita ini adalah alumni terbaik. Yang kedua, indikatornya adalah puasa Ramadan itu ciri khasnya adalah adanya sholat malam, sholat tarawih dan sholat witir, atau bahasa kita istilahkan bisa dengan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjatna nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tarawih dan sholat witir itu bagian dari qiyamul lail. Siapa yang qiyamul lail, siapa yang melaksanakan sholat di akhir atau di pertengahan atau di akhir dari malam hari, kemudian Allah berikan pada dia kedudukan yang tinggi, maqaman mahmuda. Nah, bagaimana kita mempertahankan sholat tarawih dan sholat witir kita di bulan suci Ramadan ketika kita masuk bulan Syawal? Tradisi itu, kebiasaan itu tetap kita laksanakan. Malam hari kita bangun jam 2, jam 3, jam setengah 4, jam 4 menjelang subuh kita laksanakan qiyamul lail. Itu bagian dari cara kita memuliakan diri kita. Indikator yang kedua ini harus dan bisa kita pertahankan agar jangan sampai kegiatan tarawih dan witir yang hanya ada di Ramadan, khususnya tarawih. Kalau witir kan selesai kita dengan tahajud, itu harus senantiasa kita laksanakan. Jangan sampai Ramadannya berakhir, menutup dan qiyamul lailnya pun berakhir. Sidang Jumat di Allah Ta'ala, indikator yang ketiga adalah puasa itu syarat dengan ibadah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin mengisi hari-hari kita dengan tilawatul Quran, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Kita tahu persis bahwa Rasulullah SAW mengingatkan semua bahwa siapa yang membaca Al-Quran nanti dijaminkan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya dia akan datang kepada kalian yaumul qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, berupa syafaat di ashabihi, bagi para pembacanya, bagi ahlinya. Jadi Al-Quran tidak akan mungkin datang kepada kita berupa syafaat kalau interaksi kita dengan Al-Quran tidak sempurna, interaksi kita dengan Al-Quran kurang atau bahkan sama sekali tidak. Nah, asal di bulan Ramadan itu setidaknya tetap kita laksanakan, kita baca Al-Quran di hari-hari yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, indikator yang keempat adalah kita membayar zakat atau infak dan sedekah. Itu adalah realisasinya senang berbagi, senang membantu, senang meringankan beban orang lain. Bagaimana kita buat diri kita menjadi manusia yang bermanfaat? Khairukum yang fa'ulan fa'alinas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak bermanfaat kepada sesamanya. Nah, potensi zakat, potensi infak sedekah yang kita miliki juga jangan hanya dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan saja. Padahal berinfak dan sedekah itu dalam bulan-bulan yang lain dan dalam kondisi-kondisi yang lain. Di surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfak dalam kondisi sarra wad dharra, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Jemaah salat Jumat Masjid Rahman yang dimuliakan Allah Ta'ala, 4 indikator ini harus kita tanamkan, harus kita supervisi pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena tadi disampaikan di muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia berpegang teguh, dia komitmen, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepadanya para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat menyampaikan jangan takut, jangan sedih. Wa tusyiru billati kuntum tu'adun. Allah memberikan kepada kalian kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Jadi istiqomah ini harus nanti kita jaga betul. 11 bulan ke depan adalah perjalanan yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita dengan gemblengan, dengan tarbiyah, dengan segala produk amal kita di Ramadan 1442 Hijriah ini memberikan asar yang kuat pada diri kita. Karena istiqomah itu memerlukan satu kekuatan, yaitu kekuatan berkarya optimal dan penuh dengan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Janganlah kalian mengira Allah akan memasukkan kalian ke surga begitu saja sementara Allah belum melihat optimal karya kalian dan kesabaran kalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pemahaman kepada kita, satu indikator yang bisa kita ukur pada diri kita sendiri agar kita bisa menjadi alumni terbaik, menjaga nama baik alma mater Ramadan 1442 Hijriah sampai kemudian kita menjadi alumni pada Ramadan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
أمسنا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang dimuliakan Allah Ta'ala, di khutbah yang kedua ini, mari senantiasa kita tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita sampaikan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, bagi orang yang beriman berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita evaluasi diri kita tanyakan kembali pada diri kita 4 indikator tadi yang disampaikan pada khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita ukur diri kita. Kita tanyakan pada diri kita, apakah kemudian setelah Ramadan ini terlewatkan, kita masih melaksanakan kebiasaan saum kita, berpuasa kita. Kemudian kita masih melaksanakan kebiasaan kita qiyamul lail, salat berjamaah di masjid khususnya laki-laki. Kemudian kita masih melaksanakan membaca Al-Quran kita, dan kita senang jadi orang-orang yang berbaik. Nah, mudah-mudahan 4 indikator ini menjadi satu momentum bagi diri kita agar kita bisa berubah, agar ada satu bekas yang mendalam yang Allah berikan kepada kita, sehingga usia yang Allah masih sematkan kepada kita, sehingga kita masih makan potensinya, dan akhirnya nanti saat bertemu dengan Allah dalam husnul khatimah, dan Allah memberikan kepada kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama kita beristighfar, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala segala kelalaian, atas segala dosa, atas segala kemaksiatan, atas segala apapun yang kita lakukan yang itu bernuansa bernilai kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, bisa menjaga hati kita, dan menjaga lisan kita, dan semua yang Allah titipkan pada kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbati wa taqat ala ta'ati wa tawahhadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati farzikillahumma rawidataha wa atimuddaha wa hiya subulaha famlaha binurika alladhi la yakhfi washrah suduraha bi faydil imani bik wajamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa aminha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli
wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum wa la dzikrullahi akbar.